Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun ay hadha faslun. Fasal ini menerangkan watajibu zakatul fitri, dan wajib hukumnya zakat fitrah. Wa yuqalu laha, dan dikatakan padanya zakatul fitrati, dengan zakat fitrah. Dikatakan zakatul fitrati, zakat fitrah, naibul fa'il dari yuqalu. Ay al-hilqati, yaitu asal kejadian. Bithalasati asya'a, dengan 3 hal. Al-islamu, yaitu Islam. Fala fitrata, maka tidak ada wajib fitrah ala kafirin, atas orang kafir. Asliin, yang asli. Illa fi raqiqihi, kecuali pada budaknya, wa qaribihi, dan karibnya, keluarganya yang ditanggung nafkahnya, al-muslimaini, yang muslim keduanya, wa bi ghurubi syamsi, dan dengan tenggelamnya matahari, waktunya dengan tenggelamnya matahari, min akhir yaumin, dari akhir hari, min syahri Ramadhana, pada bulan Ramadan. Wa khina idzin, dan ketika itu, fatukhraju, maka dikeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah. Amman, dari orang mata yang meninggal ba'dal ghurubi, sesudah tenggelamnya matahari. Dunaman, bukan orang wulida yang dilahirkan ba'dahu, sesudah tenggelamnya matahari. Wa wujudul fadli, dan adanya kelebihan. Wa huwa yasaru saksi, yaitu memilikinya seseorang. Bima yafdulu, dengan harta yang ia melebihi. Ankutihi, dari bahan makanannya sendiri. Wakuti iyalihi, dan makanan, bahan makanannya keluarganya. Fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Yaum Idul Fitri, yaitu hari Idul Fitri. Wa kadza, dan demikian pula lailatuhu aidon. Lailatihi aidon, yaitu malamnya juga. Wa yuzakki, dan wajib mengeluarkan zakat as-sahsu, seseorang. An-nafsihi, dari dirinya, untuk dirinya. Wa antalzamu nafaqatuhu, dan untuk orang yang wajib ia membelanjakannya, memberikan nafkah untuknya. Minal muslimina, dari orang-orang yang beragama Islam. Wala yalzamu, maka tidak wajib
al-muslima pada orang muslim fitratu abdin, mengeluarkan fitrahnya seorang hamba, wa qaribin, dan kerabat, wa zaujatin, dan istri, kufarin, yang kafir-kafir tidak beragama Islam. Wa in wajabat nafaqatuhum, walaupun wajib nafkah mereka, wajib membelanjai mereka. Wa idza wajabat, apabila wajib, al fitratu, mengeluarkan fitrahnya, zakat fitrahnya, ala syahsi, pada seseorang, fayukhriju, maka mengeluarkan seseorang itu so'an, satu so', min kuti baladihi, dari makanan pokok di tanah airnya atau negerinya atau daerahnya. Ingkana baladiyan, apabila dia bertempat di suatu daerah. Fa in kana fil baladi aqwatun, apabila di daerah itu ada berapa makanan pokok, ya beras, jagung, ada kelapa sawit, kurma, ya. Ghalaba ba'duha, yang mengalahkan sebagiannya, maksudnya yang lebih dominan. Wajibal ikhraju minhu, maka wajib mengeluarkan darinya, dari yang dominan itu. Yang dominan beras, ya beras. Walau kana syahsu, dan seandainya ada seseorang itu fi badiatin, di hutan, laku tafiha, tidak ada makanan pokok padanya, ukhrija, maka dikeluarkan min kuti akrobil biladi, dari makanan pokok yang paling dekat di daerah itu, ilahi, padanya, pada hutan itu. Dia tinggalnya di hutan karena udah muak nengok orang kota itu misalnya, ya, karena sering dibohongi sama orang kota. Orang kota kan sukanya membohongi. Ya, dibilang cinta-cinta tinggal lari misalnya. Ya, ya sebagian, ya, tapi lebih banyak, ya kan Fitri. Ya. Udah aku selesaikan kerjaanku, rupanya cintaku yang selesai, katanya. Wa man lam yusir, dan siapa yang tidak memiliki, bisain, satu sok, bal bibadihi, tetapi sebagiannya, lazimahu dalikal ba'di, wajib baginya memberikan sebagian itu. Wa qadruhu, dan ukurannya, ay as-so'i, yaitu ukuran so' itu, khamsatu artalin, 5 ritel, wa thuluthun, dan sepertiga, bil Iraqi, dengan ukuran negeri Irak. Wa sabaqa, dan telah berlalu, bayanur ritli, penjelasannya ukuran ritel, al Iraqi, negeri Irak, fi nisabiz zuru'i, pada nisab, batas minimal zuru, tanaman pertanian. Ada zakat yang disebut zakatul mal, yang lalu sudah selesai. Ada emas, ada perak, uang termasuk, ada tabungan banyak sampai 100 juta keluarkan. Ustadz ada? Belum, ya. Nanti kalau udah sampai 100 juta Ustadz
keluarkan. Ya. Yang jualan-jualan gitu biasanya duitnya banyak tabungannya. Karena untungnya banyak. Sampai ngajinya sedikit. Karena untungnya banyak itu. Itu namanya zakatul amwal. Lalu ada namanya di sini zakatul abdan, zakat pribadi. Itu namanya zakatul fitri. Makanya zakat itu bagi dua. Zakatul amwal, zakat harta. Harta perdagangan. Zakatul nabat. Nabat itu apa artinya? Tumbuh-tumbuhan. Pernah ada santri membaca bab zakat di depan gurunya. Zakatul nabat itu dibaca zakatul banat katanya kan gitu. Apa katanya? Coba ulangi katanya kan. Zakatul banat katanya kan. Zakatul nabat. Iya, zakat banat Pak Kiai gitu. Pinter dulu kau. Baru ada itu zakatul banat katanya kan. Nah, karena kalau murid itu pintar bisa luar biasa membaca kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli, kitab semuanya itu hatam, cerdas dia. Terus di situ diperlukan, dibuat menantu. Kalau diperlukan, kalau enggak ya udah. Makanya orang pinter itu banyak diperlukan. Tapi yang enak orang bodoh lah, banyak dimaafkan. Enggak tahu kalau puasa itu misalnya merokok itu membatalkan puasa, ya udah karena enggak tahu dimaafkan. Misalnya nggak tahu kalau hubungan siang hari itu membatalkan puasa, dia mukhlis. Tahu apa enggak? Tahu. Misalnya nggak tahu gitu ya. Ya udah dimaafkan. Atau lupa tiba-tiba sampai sendiri. Nggak sengaja Pak Kiai katanya kan. Kok udah nyampe katanya kan. Itu kelebihan orang bodoh itu ya. Dimaafkan, banyak dimaafkan. Termasuk musibah, karena kena musibah itu dimaafkan. Karena jadi pinter itu sulit, rumit, repot. Yang rumit dan yang sulit itu dihindari. Makanya jalan itu kalau yang rumit sulit kan dihindari kan. Cari jalan yang mudah. Itu bodoh lah. Gitu. Iya. Enggak. Si Firman ngantuk. Siapa namanya? Firman. Kamu udah nikah kok enggak ngundang-undang? Belum. Lu siapa yang bilang tempo hari? Enggak undangan ke tempat Firman katanya. Bukan kamu, Firman yang lain rupanya. Jadi ada zakatul mal, ada zakatul abdan. Zakat fitrah ini namanya disebut fitri. Yang namanya fitri jangan GR dulu. Ya. Artinya berbuka. Zakat yang wajibnya itu dengan akhir berbuka dan dengan berbuka di akhir Ramadan
dan di awal Syawal. Makanya dikatakan wajib zakatul fitri itu zakat yang fitri itu berbuka. Ya, makanya doa berbuka itu kan apa? Aftorna gitu. Ya. Hah? Aftar itu kalau satu orang. Ya. Karena banyak aftorna gitu ya. Oh, buka sendiri-sendiri ya, rame-rame lah. Sehingga dikatakan fitri itu karena wajibnya sudah ada, yaitu berbuka di akhir Ramadan masuk 1 Syawal. Fitri itu berbuka. Yang kedua, dalam kitab Fathul Qorib itu kadang disebut zakatul fitrah. Menurut bahasa Arabnya yang betul zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Karena zakatul fitrah ini artinya kalau ditarik dengan arti yang benar, zakat asal kejadian. Asal kejadian manusia itu suci gitu. Makanya zakat fitrah itu mensucikan, membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu hadisnya tarbiyah tingkat 1 gitu ya. Iya. Kayak gitu hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu kalau orang tarbiyah itu wajib hafal itu ya. Wasliyah enggak. Ya, kalau wasliyah itu yang bi amwaliha wa anfusiha gitu. Apa itu? Berjuang itu dengan hartanya ya duluan. Ayatnya kayak gitu, tapi wasliyah enggak. Iya Ustaz. Berjuang dengan mengambil hartanya gitu. Makanya enggak maju. Kalau Muhammadiyah itu maju karena hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan mengambil hidup dari Muhammadiyah. Gitu. Statementnya kayak gitu. Makanya rumah sakit Muhammadiyah itu besar-besar. Ya. Apa perguruan tingginya besar, membayarnya aja pakai bank gitu. Datang wasliyah membayarnya nggak dibayar-bayar. Ditahan ijazahnya boleh. Makanya orang Wahabi datang ke Indonesia dikawal sama Kiai Hasyim Muzadi sama Din Samsuddin. Itu kawan waktu di Gontor. Lewat Wahabi nampak rumah sakit Muhammadiyah cantik. Rumah sakit itu bahasa Arabnya mustasfa, bukan Baitul Marid ya. Mustasfa itu Muhammadiyah cantik, rumah sakit cantik ya. Jamiah cantik. Banyak sekali yang bagus-bagus. Kata Wahabi ini, mana NU, enggak ada nampak tulisannya NU. Yang cantik-cantik itu Muhammadiyah. Mana Wasliyah katanya kan. Wasliyah tambah enggak nampak lah. Ya.
Kiai Hasyim Muzadi pun nggak habis pikir. Pokoknya kalau tidak ada Muhammadiyahnya berarti NU punya. Gitu. Tengok ada perguruan tinggi namanya bukan Muhammadiyah, ya universitas misalnya ya, UI gitu ya, Gajah Mada gitu. Nggak ada tulisannya Muhammadiyah kan katanya kan. Itu NU punya katanya. Udah ditengok, oh berarti banyak NU daripada Muhammadiyah. Tipu habis. Selain daripada zakat fitri dan zakat fitrah, zakat ini disebut namanya zakatus saum. Zakatnya zakat puasa. Disebut namanya zakatul badan. Zakat pribadi. Dan disebut namanya sodakotul fitri. Itu sebutan zakat fitrah. Makanya zakatul amwal sama zakatul abdan. Zakat fitrah ini wajibnya berdasarkan kitab Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama. Dalam penjelasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ini termasuk zakatul mal dan zakatul fitrah. Di dalam penjelasannya Kiai Sahal Mahfud, ini termasuk zakat fitrah katanya. Jadi dalil zakatul amwal itu masuk zakat fitrah. Makanya babnya zakatul amwal dulu baru zakat fitrah. Kedua yang sering saya khutbahkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang zakat fitrah dan menyebutkan nama Tuhannya dan kemudian sholat. Sesudah kata tazakka ada kata fasolla, berarti itu maknanya zakat fitrah. Sebab ada tazakka kemudian sholat. Duluan mana zakat sama sholat? Duluan zakat. Dan zakat fitrah itu wajib, sholatnya itu apa? Sunnat. Tapi nasibnya sholat Idul Fitri itu bagus. Selalu rame. Nasibnya sholat Idul Fitri itu bagus. Selalu rame. Nasibnya sholat duhur yang gak pala rame itu. Sholat Idul Fitri sampai seperti yang saya datangi di lapangan Patumbak, kumpul di situ 500 orang sekitar itu. Sampai saya tanya, ini Islam semua gitu. Iya pakai Islam semua ini gitu. Udah saya suruh mulai masih berdatangan terus. Perempuan laki-laki, semuanya cuma 2. Segitu banyaknya jenisnya itu kalau enggak perempuan, laki-laki. Sebab kayak gitu ulama menerangkan, enggak perempuan, laki-laki banci gitu enggak ada. Ya, karena yang laki-laki yang banci itu biasanya masuk laki-laki. Kalau nggak percaya, kalau digrebek gitu kan dia langsung larinya kencang kali dia. Dilepas selopnya yang tinggi itu, larinya kayak maraton. Kerutuk dulu. Woi, gitu kan. Gitu dia. Kalau yang pertama kan, Mas, gitu kan. Nah, siapa namanya Kak Sumarni, katanya kan gitu. Begitu greget, siapa namamu? Sumarno. Makanya kalau ada 2 alatnya, kencingnya dari mana?
Ya dari alat itu berarti itu dikira laki-laki. Nggak usah kau tanyakan alat itu apa gitu. Siapa? Si Pase ini masih kurang sehat gitu. Hah? Enggak. Pulang dari kampung ini terus bawa penyakit dari rumah gitu. Enggak, bukan bawa oleh-oleh. Iya, agak kurang sehat gitu. Enggak. Hah? Oh. Si Najri sehat. Oh, Najri bukan itu ya. Lain. Mana Najri? Oh, enggak nampak orangnya. Jadi nasibnya sholat Idul Fitri itu bagus, selalu ramai. Idul Adha juga bagus, tapi lebih bagus Idul Fitri. Apalagi nggak dapat kartu, udah nggak sholat itu. Kalau dapat kartu masih mendingan, lembunya ada apa enggak gitu. Karena Indonesia ini kadang-kadang makan daging itu kalau Idul Adha saja itu. Setahun sekali. Ya udahlah yang penting sehat ya. Makanya kalau bisa ya bawalah keluargamu makan apa daging steak misalnya ya, steak anjing ya, steak Habib gitu. Yang lembu gitu ya. Seminggu 2 kali. Matilah gitu. Dalam kitab Fathul Mu'in seminggu berapa kali? 2 kali. Tanggung jawabnya siapa? Suami. Ibrahim pura-pura nggak denger itu. Udah diem aja aku katanya kan. Udah ngaji kita Fathul Mu'in tapi nggak diamalkan itu. Ya. Cuman adalah Pak Kiai kehidupan juga katanya kan. Ya mumpung belum meninggal makan enak, makanya dokter itu bilang kalau sudah nampak apa kasih makan yang enak-enak ya katanya. Gitu. Udah itu udah mau meninggal itu. Di dalam penjelasan hadis seperti yang dalam kitab ini dan yang lain-lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadhan so'an min tamarin aw so'an min sa'irin alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di akhir Ramadan 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair gandum pada hamba saya merdeka laki-laki perempuan yang kecil dan yang besar atau yang kecil yang muda dan yang tua dari kelompok orang Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Minal muslimin itu. Maka sebagian kitab menerangkan kalau zakat fitrah itu dalilnya hadis saja. Sebagian. Seperti dalam kitab syarah-syarah fikih biasanya wal aslu fi wujubiha qoblal ijma' gitu. Khabaru Ibnu Umar seperti dalam kitab Khasyah Bajurin.
Saya menerangkan zakatnya dalilnya Quran, hadis, ijma dan qiyas gitu. Sunnah, ijma gitu ya, Quran. Kemudian wajib zakat fitrah ini ada 3 hal atau ada 4. Di sini sebutkan 3. Yang pertama beragama Islam. Maka yang wajib zakat fitrah itu muslim. Maka orang kafir kafir yang asli ya, tidak murtad, tidak diwajibkan, tidak dituntut untuk zakat fitrah. Kecuali ada tanggungannya, budaknya atau kerabatnya yang muslim yang memang dalam tanggungan nafkahnya gitu. Tapi di akhirat nanti dituntut. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ahli ibadah. Sebab orang ahli ibadah itu harus orang Islam. Sebab niatnya nanti nggak jadi. Karena zakat itu ada niatnya. Niat itu harus orang Islam yang niat. Kalau ada benda berharga diamankan ya, nanti kena hujan ya. Nggak tahu. Yang kedua, orang Islam itu merdeka, hurun. Yang ketiga, memiliki makanan pokok atau persediaan makan pada malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, mencukupi dirinya sendiri dan keluarga. Sebab wajibnya zakat fitrah itu bi ghurubi syamsi. Begitu tenggelamnya matahari, wajib mengeluarkan zakat. Makanya hukum zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu wajib. Begitu tenggelamnya matahari akhir Ramadan, masuk malam 1 Syawal, itu waktu wajib. Karena itu sebelum tenggelam matahari udah meninggal, nggak wajib. Tanggal 28 Ramadan meninggal. Istrinya meninggal karena nggak diurus sama suaminya. Minta baju dibentak-bentak misalnya. Meninggal. Ya. Atau suaminya tanggal 20 Ramadan meninggal karena dibentak-bentak istrinya misalnya. Makanya istri jangan bentak-bentak suami nanti. Kalau meninggal bahaya. Pelan-pelan aja, apalagi suaminya lemah lembut. Orang Jawa Solo, beda Jawa Malang. Kalau Jawa Malang ini sikit-sikit dihancuk kau katanya kan. Maki dia. Jawa Malang ini kayak Medan. Orang Malang, Surabaya itu kayak Medan. Keras. Bedanya kalau Malang, Surabaya itu, kalau makan di kedai atau di warung, ada kawannya, makan cak, gitu, makan ya. Nah, udah siap makan, bayar ya cak, ya udah lari gitu aja. Cak itu bank, di sana bilangnya cak, kayak gitu kan, ya. Tapi kalau Solo nggak berani kayak gitu. Sama-sama Jawanya beda. Kalau orang Solo kalau nggak ditawari ya diem aja. Malah di depan kayak gini
Kalau nggak disilahkan gitu, nggak diminum. Pulang haus ya haus. Kenapa nggak diminum? Orang nggak dipersilahkan untuk pajangan aja katanya. Beda sama Fitri, Batak nih ya. Begitu sampai haus aku katanya, minum boleh kan gitu. Minum dia ya. Itu beda ya. Lain lubuk, lain hatinya gitu ya. Kalau Surabaya ini agak rusuh. Cak makan ya Cak, makan sama. Nanti situ yang ngebosi itu 3 orang 4 orang ya dia udah biasa kayak gitu. Nanti kawan dia yang minta dibosi itu makan datang lagi ya udah kayak gitu biasa. Itu udah biasa Jawa Timur. Tapi kalau kayak Jawa Tengah, Solo, Semarang enggak. Saya hidup di mana-mana ya, Jawa Timur ya ada, Jawa Malang ya ada, Medan ya ada, ya. Tapi lebih suka ke Jawa Tengah saya cara hidupnya. Kalau Jawa Timur ini keras dia. Sikit-sikit maki, ya. Kalau Jawa Timur yang Pasuruan, Bangil ngomong ngajar gini pun kadang-kadang sambil cok gitu dia. Ya, padahal ngajar ini, ya. Ada guru saya usulul fikih menerangkan itu, cok bagus sekali ini katanya ya, gitu. Bagus sekali ini katanya gitu. Biasa ngomong seperti itu. Kalau buat orang Jawa Tengah kayak gitu kasar. Tapi tidur. Ya. Keras gitu Ustaz. Ini agak peka entah macam mana ini. Oh, zakat harta. Udah lewat ini Ustaz. Apa? Buah sawit. Ya dia sawit itu yang lalu menurut mazhab Syafi'i tidak ada zakatnya sawit itu. Ya. Tapi kemudian dikiaskan dengan diantaranya zakat tijaroh. Maka ya zakat tijaroh itu ya 1 nisab dan 1 haul gitu. Kalau nanti dikiaskan dengan zakat padi, maka tidak ada haul, begitu panen langsung dizakati. Itu dia. Karena menurut aslinya tanaman karet, sawit itu golongan zakatuz zuru, zakat tanaman, gitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Karena tidak ada itu. Menurut mazhab Abu Hanifah dikiaskan atau langsung dikeluarkan zakatnya. Ada yang dikiaskan dengan emas, gitu ya. Jadi ada 3 hal itu. Kalau yang langsung tadi berarti dikiaskan dengan padi. Padi ini yang sulit sekarang. Panen padi itu habis untuk bayar ongkosnya. Semuanya pakai ongkos. Ngerjain sendiri kalau pakai sendiri, kalau sikit.
siapa yang bapaknya tani itu tahu. Hasilnya cuma sedikit, makanya saya nggak dibawa beras lagi. Ya. Karena hasilnya cuma sedikit. Gitu. Loh, begitupun kadang-kadang sudah hasilnya sedikit, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sawit tidak wajib. Makanya yang cocok ya sawit itu lebih wajib. Kangkung itu saja kalau memang dijual di Jakarta itu banyak hasilnya, lebih banyak hasilnya tanaman kangkung daripada padi. Karena kangkung itu berapa hari sekali manen. Ya. Dibawa ke Jakarta yang dekat-dekat, maka ada santri pulang kampung terus nanam kangkung. Tanya, ini bagaimana ini? Kamu zakatilah katanya kan. Dikiaskan dengan zakatul zuru. Gitu. Sebab hasilnya banyak. Makanya sekarang itu harus banyak inovasi. Gimana cari jual tanaman padi sekarang sedikit. Belum obatnya disemprot lagi. Saya paham nanam padi itu. Makanya saya kalau seandainya betani itu saya tahu bisa. Saya betani ngapai lembu saya bisa, ya. Ngangon lembunya di Sosa sana bisa. Di Batubara juga bisa Pak Kiai. Ya. Ngangon lembu sana saya bisa gitu ya. Tapi ketahuan murid-murid disuruh pulang. Pulang Pak Kiai ngapain? Ngurus lembu gitu. Tapi saya tahu. Sampai saya tahu panennya itu bisa 3 kali, tapi yang terakhir nggak bagus. Minimal itu panennya 2 kali. Itu yang zakatul zuru. Waktu wajibnya ya, yang kedua waktu jawas. Wajib tadi huruf samsi. Yang kedua waktu boleh mengeluarkan di awal Ramadan itu sudah boleh. Ya. Sebab Ramadannya itu sudah ada sebabnya. Artinya sebabnya zakat itu adalah Ramadan dan sudah berbuka. Kalau nggak ada Ramadan kan nggak wajib zakat fitrah. Maka disebut zakatus saum. Lalu ada namanya biasanya kalau yang di masjid-masjid itu waktu jawas lah karena belum waktu wajibnya. Kadang-kadang 3 hari atau 2 hari sebelum hari raya udah habis, panitia nggak menerima lagi. Karena malas ngurusnya. Udah kayak gitu malas ngurusnya pun minta bagian amil pula. Makanya kalau nggak susah-susah nggak usah lah minta bagian amil. Nanti dipertanyakan di akhirat tuh. Karena zakat fitrah ini sebenarnya nggak ada amil gitu, diberikan langsung. Kalaupun misalnya ada amil itu yang banyak kerja, yang mengurusnya itu sungguh-sungguh. Dan kalau diduga nanti bercampur dan balik kepada orang yang akan dikasih, itu nggak boleh dicampur. Misalnya si kandar ini zakat fitrah, misalnya nggak pulang ke rumahnya kan kota apa namanya, kota Kisaran ya, tapi masuk ke dalam melalui jalan tikus, gitu.
Kalau dibilang kemana-mana, di mana tinggal? Kisaran, karena kotanya gitu. Nggak mungkin dibilang desanya. Dia di sekret, dia termasuk tolibul ilmi, menuntut ilmu agama. Boleh menerima zakat. Lalu dia zakat. Zakatnya Sikandar ini jangan sampai balik kepada dirinya sendiri nanti. Kalau balik kepada dirinya sendiri nggak sah. Makanya kalau dicampur harus ada keyakinan bahwa tidak balik kepada dirinya orang yang berzakat itu tadi. Kalau orang kaya kan nggak mungkin balik, ya. Tapi kalau misalnya sama Kandar ini berhak menerima. Ini mau pulang nggak bisa, kena lockdown misalnya ya. Kandar nangis-nangis misalnya. Kena lockdown misalnya ya. Adalah sama Pak Kiai aja, dikasih zakatnya. Nah ketika dia kan wajib zakat, dia tanggung sendiri karena dia sudah dewasa. Enggak tanggungan orang tuanya. Zakatnya Kandar nggak boleh dicampur. Jangan sampai kalau dicampur nanti bagian yang dia zakat itu balik kepada diri sendiri, itu nggak sah. Gitu. Makanya misalnya masalah ada bayar denda itu nggak usah dicampur. Sebab denda itu kan kepada miskin saja. Ada denda sama amil masuk itu. Mampus lah ini ya. Ini macam mana caranya supaya apa? Maju aja. Hah? Berhenti. Kamu maju, perempuannya maju. Iya, yang lebih dekat lebih dapat ilmunya cepat. Kemudian yang ketiga namanya waktul fadilah. Waktu keutamaan. Kalau bisa mengeluarkan itu dapat fadilah, yaitu qoblal khuruj ila sholatil id'in. Sebelum keluar sholat id. Siap sholat subuh, diantarkan sendiri kepada fakir miskin. Misalnya si mukhlis ini mau zakat, siap sholat subuh diantar sama Kandar misalnya. Diantar ke rumah Pak Kiai, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian nggak usah. Kalau saya nggak menerima, karena cuma sikit. Kalau hadiah gitu, satu goni besar gitu saya terima. Kalau yang sikit untuk apa? Cuma 2,5 aja dibilang-bilang. Pak Kiai menerima zakat saya gitu. Zakat siapa? Mukhlis. Berasnya pun nggak enak pula itu. Yang keempat namanya waktul karoha. Apabila mengakhirkan zakat fitrah sampai keluar sholat Idul Fitri, kecuali ada uzur. Jam 10 1 Syawal baru mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktunya disebut namanya waktul karoha, makruh. Tetap wajib dikeluarkan tapi dapat hukum makruh. Dan yang kelima namanya waktul hurmah, waktu haram. Artinya
apabila mengakhirkannya sampai 1 hari. 1 Syawal itu tanpa ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Misalnya hartanya masih dirantau, belum sampai, itu nggak ada masalah. Tapi namanya qadha. Makanya hadis yang mengatakan dalam penjelasan ada bunyinya faya sodakotun minas sodakot gitu. Itu bukan berarti berubah menjadi sodakoh, tapi pahalanya berkurang. Man addaha qablas sholati fahiya zakatun makbulah. Wa man addaha ba'das sholati fahiya sodakotun minas sodakot. Ini sebagian ustadz mengartikan kalau sudah keluar waktunya 1 hari jadi sodakoh. Bukan. Mana ada yang wajib berubah menjadi sunat. Wajib ya tetap wajib. Maksudnya pahalanya itu berkurang. Itu disebutkan dalam syarah-syarah kitab hadis seperti dalam kitab apa namanya? Ibanatul Ahkam yang dikarang oleh Sayyid Alawi. Abahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, itu orang alim-alim ya. Bisa ngarang kitab. Ini ngapain lah saya pegang-pegang, orang gak bunyi. Paham ya? Paham. Ada profesor doktor mengartikan itu jadi sodakoh katanya. Satu udah meninggal, yang lain masih hidup. Nah, tahu saya, ya, karena profesor-profesor itu kawan saya, profesor kawan saya, profesong juga kawan saya, ya, sama-sama. Kayak gitu penjelasan yang benar. Menurut syarah-syarah hadis, ya. Mana ada yang wajib berubah menjadi sunat? Enak kali. Ya, kalau gitu nanti nggak usah lah katanya kan. Nanti kan sunat saja nggak usah dilakukan. Sunat lah burungmu itu. Gitu ya. Udah. Kemudian itu tadi syaratnya ya. Yang agak aneh-aneh saya terangkan. So'an min kutin baladihi. Yang dikeluarkan itu 1 so' dari makanan pokok negerinya. Kalau kamu tinggal di Makkah berarti yang dikeluarkan itu syair ataupun kurma. Makanya kalau kamu sok-sokan niru Arab, keluarkanlah kurma itu. Tapi makanmu harus kurma atau biji syair. Kamu makan kurma Ramadan saja. Siap Ramadan pun kurma nggak jual karena udah nggak pala laku. Iya. Mencret kamu makan kurma, nggak makan nasi, masuk angin. Karena memang nggak perutnya. Orang Arab kurma yang bagus-bagus itu, Siti Aisyah cuma makan 3 gitu aja. Orang cantik makanannya cuma sedikit.
Ada orang cantik kok makanannya banyak kali. Udah makanannya banyak kali, ketiaknya bau. Tapi cantik, ya menang cantiknya itu. Maksudnya begini. Kalau menurut hadisnya, disebutkan dalam penjelasan hadis itu, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam so'an min tamarin au so'an min sa'irin. Ulama mengartikan, artinya kalau biji sair dan kurma itu di Arab, maka kalau di Indonesia ya beras, karena makanan pokoknya beras gitu. Makanya agama itu semua datang dari Rasulullah, cara melaksanakannya itu beda-beda. Kalau kamu telan mentah-mentah, zakatlah kamu pakai kurma. Karena hadisnya kayak gitu. So'an min tamarin au so'an min sa'irin gitu. Yang mengartikan hadis dengan lafaznya Wahabi biasanya kayak gitu. Mengartikan hadis itu dengan dohirnya lafaz saja, tidak dengan pemahaman, ya, dengan tekstual, bukan kontekstual. Maka agama itu datang semua dari Rasulullah, tetapi cara melaksanakannya beda-beda. Gak harus makan diterapkan dengan 3 jari. Kalau makan kurma 3 jari gini. Makannya pun, kalau perempuan makan lidahnya dulu keluar. Kalau laki-laki enggak langsung. Ya. Sikit makannya gini. Perempuan gini makannya. Kalau laki-laki. Ikut tengok itu apa cara perempuan sama cara laki-laki, ya. Siapa nanya? Efrah ya Albi ya. Iya. Makannya perempuan sama makannya laki-laki. Jangan perempuan kayak laki-laki. Ya. Makannya itu ada bedanya. Duduk pun ada, ya. Orang perempuan kok naik kereta kakinya gini. Ya. Kalau laki-laki iyalah, ya. Naik kereta Beat itu kakinya gini. Gitu. Ya ginilah naik kereta perempuan. Gitu. Kok kayak gitu Ustaz paling cepat ketawa ya. Itu yang udah janda-janda sudah setengah tua gitu, ya. Kalau perempuan yang masih muda biasanya gini. Itu yang tahu. Kalau yang nggak tahu suka kadang gini ya kadang gini. Nggak feminim dia ya. Ya. Ada tata cara. Makanya saya kalau nengokin orang gitu dapat hikmahnya gitu ya. Hikmahnya dapat. Kalau di sini mau diterapkan makan 3 jari, sedangkan makanannya itu soto arisan. Arisan yang paling ngirit kan pakai soto. Di rumah Rizky yang lalu, sekarang mungkin nggak soto lagi. Karena ini bukan rumah Rizky ya. Kan dulu saya, sekarang saya kan gitu kan. Dulu saya ditendang, ya. Sekarang sudah jadi orang kan gitu. Apa makanannya? Soto katanya. Orang Arab kayak gitu nggak mau makan dia. Beli 3 paha udah cukup tuh. Ya. Ini teori ngirit, ya. Orang Arab satu
ayam itu maksimal itu 4 orang. Ya. Biasanya 2 orang satu ayam. Saya pernah di tempat kawan saya sendiri 1 ayam. Karena dia punya peternakan. Nanti Ustadz saya masakkan ayam, saya bakarkan. Ya. Sampai muak saya makan ayam tuh. Muntah ayam. Besoknya saya nggak mau makan ayam. Karena dia punya peternakan. Dulu ngajar di Al-Kausar. Tinggal di Bangil. Karena itu cara menerapkan agama itu masing-masing. Di sini pakai beras. Ya. Tidak mesti kayak di Arab. Kalau di Arab misalnya ya pakai jubah. Rasulullah pakai jubah. Sahabat-sahabat yang lain dari negeri lain nggak pakai jubah. Ya menurut kebiasaannya. Karena Rasulullah menghargai sukunya, menghargai bangsanya. Bangsanya itu pakai jubah. Jadi dia pakai jubah. Sahabat-sahabat yang lain kayak Bilal, Salman itu pakai baju kebiasaan di negerinya. Nabi tidak melarang, biasa aja. Kayak pakai baju kayak si Ulul Azmi, ya, bagian sedih-sedih. Kayak batik gitu ya biasa aja. Orang Arab nggak suka kalau orang kesana itu pakai baju batik. Sehingga bantah-bantahan antara orang Arab sama orang Jawa. Orang Jawa pakai batik. Ini baju untuk perempuan kata orang Arab. Kata yang Jawa itu kau lah pakai daster katanya kan. Udah habis, nggak ada cakap lagi. Di kampungku ini untuk perempuan pakai daster katanya kan. Kiai Maimun Zubair berani dia di Arab tempat Sayyid Muhammad pakai baju batik, pakai peci hitam. Dicium tangannya sama orang yang pakai jubah-jubah besar. Karena sudah tahu kehebatannya. Sayyid Muhammad pun biar diem aja. Anaknya Sayyid Muhammad pun diem aja. Karena mau menunjukkan Indonesia ada orang pakai baju batik tapi alim. Gitu. Maka orang alim tidak harus pakai jubah. Tapi harus bisa pakai jubah karena satu saat diperlukan bisa penampilan. Kayak Ustadz Munib ini, kayak orang Habib-Habib dari Yaman yang cari istri ke Indonesia. Modelnya kayak gini. Di Bangil gitu ada Habib dari Yaman. Gitu. Jadi saya deketi cerita-cerita aku mau cari istri lah di sini gitu. Modelnya kayak Ustadz Munib ini. Udah nikah 3 bulan tinggal. Gitu. Kayak gitu dia kerjaannya. Ya. Ya orang Indonesia kayak gitu nggak suka. Nah oleh orang Indonesia bandel-bandel dicari senuk-senuk. Senuk itu senengane manuk. Gitu ya. Makanya menerapkan agama harus sesuai dengan daerahnya. Kamu di mana? Di daerahmu kamu khutbah pakai bahasa Batak silahkan. Yang penting rukunnya bahasa Arab. Kamu di rumah di Bandung yang masuk dalam orang-orang Sunda, khutbahnya pakai bahasa Sunda. Ustadz Imam Yazid tuh nanya sama saya, Ustadz kami di Bandung orang itu bahasa Sunda. Kami nggak tahu apa maksudnya. Apa rukunnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi udah itu terus naun-naun gitu katanya kan. Ya naun itu kata benda saya bilang gitu. Menurut bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa sah saya bilang gitu. Di Jawa sebagian dulu kayak gitu. Belakangan kalau di lingkungan pesantren bahasa Arab. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Di sini ada khutbah, kalau nggak bahasa Arab nggak sah.
gitu ya, orang LDII. Pokoknya tahu nggak tahu, pokoknya bahasa Arab. Gitu. Itu orang LDII. Gitu. Jadi dikatakan sok ini menurut beras itu sebenarnya 2,5 itu udah bisa. Sebab ukuran 4 hari orang satu sok itu adalah misalnya satu mud itu 6,2/4. 6,1/4. 6 kali 4 berapa? Hah? 24. 1/4-nya kali 4 berapa? 1. Berarti 2,5. Makanya orang fakir miskin itu 4 hari tidak boleh nggak punya makanan pokok. Ukurannya seperti itu cara menghitungnya. Sebab 6 on 1/4 itu untuk makanan satu orang satu hari udah kenyang apa belum? Belum. Yang biasa masak lah. Udah kenyang, Ustadz biasa masak? Enggak. Kalau saya biasa makan. Katanya udah kenyang, ya, makan 3 kali biasanya. Kamu makan 3 kali apa 4 kali satu hari? 4. Tapi kadang-kadang malam kamu makan lagi kan? Ditanya istrinya itu. Nanti, lain yang dimakan. Oh bukan, dia udah kecapean gitu, dia nyari makanan. Sambil ahli hisab, ya, merokok. Jadi 2,5 atau 2,5 kilo itu sudah cukup, dibulatkan 2,7. Maka mazhab Syafi'i itu harus pakai makanan pokok sebab hadisnya so'an min tamarin. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah boleh pakai nilainya, digantikan dengan uang boleh, tapi hitungan soknya beda dengan soknya hitungannya Imam Syafi'i. Kalau menurut soknya Imam Syafi'i 2,5 kilo itu sudah bisa. Tapi kalau soknya menurut Imam Abu Hanifah itu 3 kilo lebih, 3,5 atau 3,8. Makanya kalau mau ngirit anaknya banyak, ya udah pakai beras saja. Dan itu mengikuti mazhab Syafi'i, sebab di zaman Nabi tidak pernah mengeluarkan pakai uang. Imam Abu Hanifah dasarnya begini, uhnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Cukupilah orang fakir miskin itu, jangan sampai minta-minta hari itu. Maka yang paling praktis diberikan fakir miskin itu adalah uang. Dikasih uang. Cuma jangan sampai dikasih uang terus berjudi. Sudah bisa ada kemungkinan, kalau beras kan ada, agak berat mau jualan beras untuk judi. Berasnya ditaruh sini tup gitu nggak ada. Jadi kalau uang, kita main berapa? 10.000, 10.000. Kita main berapa? 50, 50. Gitu itu. Kadang-kadang orang berjudi itu ada rukunnya juga. Ya, kalau ahli judi udah nggak ada kawan, dicari kawannya. Misalnya Doni ini ahli judi. Naudzubillah lah ya. Doni ini nyari kawan di sekret, ayo main kita katanya. Nggak ada modal, ku modali katanya kan. Dimodali cepet gitu ya. Diajak main sama dia. Doni kalah. Udah diem aja, yang penting kesenangan.
Nah itu main judi itu kayak gitu ya. Karena saya tahu kehidupan main judi itu tahu. Pokoknya saya banyak tahu lah. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh pakai kimahnya ataupun namanya nilainya. Pakai uang. Tapi kiloannya beda ya. Mazhab Imam Abu Hanifah 3 kilo 8 on atau 3,5. Ukuran uangnya segitu maksudnya. Bukan ukuran uangnya 2,7 atau 2,5 begitu. Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kepala keluarga yang menanggung nafkah istrinya. Kalau dia susah kali udah nggak punya, istrinya nggak nanggung, istrinya nggak wajib mengeluarkan. Istrinya boleh pulang kampung. Orang dia udah miskin, udah bangkrut, urut-urut. Makanya jadi laki-laki jangan sampai bangkrut. Nah, kalau istrinya nusus, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya nggak suka nengok suaminya merokok misalnya, pergi dia. Udah saya bilang jangan merokok abang, merokok aja, gitu kan. Nah, pulangnya malam-malam, katanya kan. Pigilah aku katanya. Ya udahlah pigilah katanya. Nah, itu namanya nusus, ya. Tidak wajib suaminya mengeluarkan. Misalnya si Kandar itu punya istri. Kandar nggak ada kerjaan misalnya kan. Sekarang udah ada kerjaannya ya, walaupun masih magang-magang ya. Ya. Masih susah-susahnya ini. Ya. Ya rakit-rakit dahulu lah ya. Berenang ke tepian, susah-susah dulu ya. Kemudian istrinya nggak wajib mengeluarkan zakatnya si Kandar. Untuk dirinya sendiri pun nggak wajib, orang nggak punya. Walaupun dia punya, kalau dia misalnya mau mengeluarkan dirinya sendiri, boleh, tapi nggak wajib. Gitu. Anak kecil yang kaya tidak wajib. Ya. Tiba-tiba anak kecil itu dapat hadiah. Punya uang 100 juta, bapaknya nggak punya. Karena kompetisi dia, anak kecil ini, ya, ketawanya saja udah dapat hadiah. Tidak wajib orang tuanya mengeluarkan zakat fitrahnya dari harta dia, gitu. Yang sudah besar nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan si Kandar asik minta mamanya, "Mak, mana zakatku, Mak?" Katanya. "Kau," katanya kan. "Kau nggak punya duit kau," katanya kan. "Katanya kau kerja," katanya kan. Oh, keluarlah semua yang menyebabkan jadi wali itu. Ya. Sepuring dia sekadar. Sambil matanya merah-merah bawa tisu. Ya. Jadi itu diantaranya zakat fitrah ini. Itu saja dulu. Nah. Suaramu kok besar kali. Agak lain kayak orang baru balik. Terus dari masyarakat yang saya jumpai, fakir miskin ini tadi orang miskin, dia menerima zakat kemudian diserahkan zakatnya lagi. Itu gimana? Dia menerima zakat. Dia kemudian setelah dia terima zakat itu dia serah berzakat lagi. Kalau dia itu sesudah menerima zakat itu berkemampuan, maka ya tetap wajib. Sesudah menerima zakat dihitung-hitung ini untuk 3 hari ini bisa, ya itu keluarkan. Karena ukurannya malam itu adalah ada makanan pokok. Kalau dia nggak punya makanan pokok
Iya nggak wajib, dia wajib nerima saja. Makanya disurvei amil itu. Makanya amil itu berat kerjaannya sebenarnya, bukan merokok-rokok sambil cerita-cerita. Taruh sana, sini. Nawaitu katanya kan. Gitu ya. Amil itu orang yang bekerja mengambil zakat, mengantarkan zakat, dan diangkat oleh pemerintah. Tapi sebahagian dari yang kita fenomena di masyarakat kita itu kan sebagian masih dari kabinet yang tidak mempunyai wewenang dari pemerintah. Itu nggak masuk, makanya nggak usahlah itu ikut. Itu namanya panitia zakat. Panitia zakat itu kalau mau dikasih suka hati lah dikasih. Misalnya dikasih 0,5 kilo terima. Tapi orang nggak terima, kadang-kadang yang menamakan amil itu bawa 2 goni ke rumah. Karena yang pernah kejadian di kampung Mama, Nah. kemarin, Mama mananya? Mama saya. Oh ya. Disebutkan orang panitia zakat itu mereka mengambil 2 bagian daripada hasil zakat kita. Ya itu nggak ada bagiannya karena panitia. Gitu dia ya. Kau puring apa? Aswasu. Puring ya. Iya. Dah itu aja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.